Capek nggak sih jadi dropshipper? Apakah kalian itu salah satu orang yang ingin memulai bisnis sebagai dropshipper? Menurut kalian, apakah dropshipper itu mudah atau sulit? Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku akan share pengalamanku tentang dropshipper. Gimana suka dukanya dropshipper, kelebihan dan kekurangannya dropshipper itu apa sih? Kalian bisa tahu di video ini. Jadi tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you. Mungkin sudah 5 tahun lebih aku sudah menjadi dropshipper, dan aku sudah pernah mengalami suka dukanya gimana sukanya menjadi dropshipper, kemudian dukanya menjadi dropshipper itu kayak apa. Nah, aku akan share di video ini. Yang pertama, aku akan kasih tahu kelebihannya dulu, biar kalian itu semangat menjadi dropshipper. Kelebihan yang pertama menjadi dropshipper sudah pasti adalah tanpa modal. Jadi kalian sudah tidak perlu lagi mikirin modalnya berapa. Kalian buka bisnis zaman sekarang sudah tidak perlu lagi punya modal ratusan juta, punya modal puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran. Nggak perlu lagi. Dropshipper, kalian bisa berbisnis bahkan tanpa modal. Oke, modalnya ya cuman paling koneksi internet lah ya. Tapi koneksi internet kalian juga sudah pasti punya. So, bisa dibilang bahwa dropshipper ini tanpa modal. Kenapa bisa tanpa modal? Karena produknya itu sudah ada di supplier. Mereka yang sudah membuat produk untuk kita nggak perlu lagi mikirin gimana produksinya kayak gimana, packagingnya kayak gimana, terus kemudian pengirimannya kayak gimana. Nggak perlu, semua udah dihandle oleh supplier, dan kita cuman mempromosikan produknya mereka atas nama toko kita. Jadi kita bukan orang yang menjualkan produk mereka, tapi kita menjual produk sendiri seolah-olah itu adalah produk kita. Jadi kita hanya perlu mempromosikan produknya ke customer, kemudian customer membayar harga produknya ke kita, dan kita membayar ke supplier untuk menyuruh supplier mengirim produknya atas nama toko kita. Kita mendapat untungnya dari margin. Harga yang dijual supplier katakanlah 30.000, kita bisa menjual ke customer dengan harga 50.000 atau 60.000. 60.000 dikurangi dengan harga dari supplier 30.000, totalnya adalah 30.000. Itu adalah keuntungan kita per produk. Itulah jadi dropshipper. Kemudian yang kedua yaitu kalian nggak perlu pusing mikirin packagingnya kayak gimana, produksinya kayak gimana, pengirimannya kayak gimana. Jadi karena itu sudah dihandle oleh supplier, jadi kalian nggak perlu mikirin beli bahan-bahan bakunya di mana, kemudian kalian nggak perlu mikirin ini packagingnya pakai packaging yang seperti apa, labelnya kayak gimana. Kalian juga nggak perlu mikirin ngirimnya itu kayak gimana, kemudian pakai bubble wrap atau tidak, apakah nanti JNE atau JNT itu buka. Kalian harus nunggu buka dulu, atau kalian harus ngurusin anything yang berhubungan dengan pengiriman, sudah nggak perlu lagi. Gampang kan jadi dropshipper? Kemudian kalian juga tidak perlu stok. Kalian sudah tidak perlu khawatir dengan stok barang. Jadi kelebihannya dropshipper ini, kita juga bisa memiliki beberapa supplier. Kalau misalnya kita itu dropship sepatu, kita tuh bisa memiliki lebih dari satu supplier sepatu. Jadi katakanlah kita jual sepatu jenis A, maka kita bisa juga memiliki beberapa supplier, misalnya 3 supplier. Satu supplier itu memiliki stok katakanlah 50. Maka 50, 50, 50, stok kita itu adalah 150 stok untuk sepatu jenis ini, tanpa kita perlu menyetok, karena stoknya sudah ada di supplier. Jadi kita kelebihannya itu seperti itu. Stok kita itu lebih banyak dibandingkan dengan satu supplier kita, karena kita bisa menjual produk dari beberapa supplier. Tapi pastikan ya kalau misalnya kalian punya beberapa supplier atau banyak supplier, pastikan itu dalam satu kota suppliernya, biar nggak susah nanti kalau misalkan pengiriman. Susahnya kayak gini, kalau misalnya suppliernya itu berbeda, otomatis ongkos kirimnya nanti kan berbeda. Kalian pakai ongkos kirim apa? Kalau misalnya customer order, kalian pakai ongkos kirim dari supplier A atau supplier B, karena mereka beda kota. Tapi kalau misalkan kotanya sama, at least kotanya sama, itu pasti ongkos kirimnya nggak jauh beda lah, paling beda 1.000-2.000. Kemudian yang terakhir adalah resiko kegagalannya rendah. Kenapa? Ya karena kita tidak perlu stok barang, kita tidak ada modal, kita tidak keluar uang di sana. Kalau misalkan memang tidak ada pembelian, ya udah kita nggak rugi gitu loh, karena kita nggak mengeluarkan uang dulu. Kita mengeluarkan uang saat customer ada pembelian, itu pun uangnya dari customer, bukan dari uang kita pribadi. Jadi enaknya dropshipper itu kayak gitu. Tapi dropshipper itu juga ada kekurangannya, juga ada nggak enaknya. Kekurangan dari dropshipper yang pertama adalah kita tidak tahu kualitas produknya. Jadi yang tahu produknya kan supplier kita.
Nah, kalau misalnya supplier kita yang pegang produknya, kita tidak pernah sekalipun pegang produknya, yang mana kita tahu kualitas produknya kayak gimana. Bisa jadi kualitas produknya itu sangat buruk, tapi kita bilang ke customer bahwa produknya itu baik, produknya itu bagus, tapi yang dikirim supplier itu produknya buruk ke customer. Nah, berarti kan nggak match antara informasi kita dengan apa yang dikirim atau diterima oleh customer, itu kan beda banget. Nah, itu akan merusak brand kita, itu akan membuat dampak buruk bagi brand kita. Misalnya customernya itu kecewa, marah, mereka bisa komplain. Mereka bisa bilang ke teman-temannya bahwa jangan beli di sana. Di sana itu bilangnya bagus dan sebagainya, tapi produk yang aku terima itu jelek kayak gini loh. Itu bisa merusak brand kita. Karena memang kita tidak tahu kualitas dari produknya seperti apa. Kemudian kekurangan yang kedua adalah stoknya itu bias. Bias itu maksudnya kayak gini. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kita itu bisa punya beberapa supplier. Katakanlah kita punya 3 supplier dengan stok masing-masing supplier itu adalah 50. Maka kita punya stok adalah 150. Tapi stoknya itu bias. Karena kita tidak bisa update secara terus-menerus stok supplier itu tinggal berapa. Bisa jadi kalau misalnya kita itu belum ada pesanan, katakanlah kita masih menunggu dalam 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, stoknya supplier itu sudah berkurang. Katakanlah stok supplier A itu 50, tapi ternyata ada yang beli langsung ke tokonya supplier itu. Stoknya katakanlah tinggal 20 atau tinggal 10 di stok di supplier A. Dan semuanya juga mengalami hal yang sama, katakanlah stoknya tinggal 10 semua. Tiba-tiba ada customer order produk sebanyak 50. Di kita, secara pribadi, informasi kita, stok supplier kan 50, berarti stoknya adalah 150. Ada customer order 50, berarti kita iyain dong, karena menurut kita itu punya stok. Kita nggak tahu kalau misalnya ternyata di supplier kita, di tiga-tiganya, itu ternyata stoknya tinggal 10, maka total stoknya adalah 30. Nah, sedangkan yang diminta customer adalah 50, maka kita kurang 20 stok. Nah, itu mau didapatkan dari mana? Itu nanti yang akan kalian alami kalau misalnya kalian menjadi dropshipper. Jadi perhatikan baik-baik stoknya. Kalau misalnya kalau bisa kalian itu update terus stok dari supplier kalian. Misalnya sehari sekali atau seminggu sekali lah. Kalian tanya stoknya tinggal berapa, produknya tinggal berapa, kayak gitu. Update stok secara terus-menerus, karena kalian nggak bisa mengira stok di supplier kalian itu tinggal berapa. Atau yang paling bagus kalau misalkan aku dulu, itu aku buat setengahnya. Jadi kalau misalnya stok supplier itu katakanlah dia bilang stoknya masih sisa 50, maka aku bilangnya atau aku persepsikannya stoknya tinggal 25. Jadi aku setnya di 25. Jadi kalau customer nanya ada stok 30, aku bilang nggak ada. Jadi kalau misalnya stok suppliernya 50 ya, aku secara pribadi menganggapnya itu stok tinggal 25. Kalau misalnya ada customer tanya ada stok 30 nggak? Karena aku menganggapnya stoknya supplier itu 25, maka aku bilang nggak ada. Kenapa? Meskipun supplier itu ada 50, supplier itu bilang ke kita adanya stoknya 50, tapi aku mempersepsikannya 25. Jadi biar nggak membuat customernya kecewa. Kenapa seperti itu? Ya biar customernya nggak kecewa. Kalau misalnya kita iyain aja, kita nggak bilang kalau stoknya tinggal 25 atau stoknya tinggal 20, maka dia langsung order, iya kalau supplier itu ready stoknya 50. Kalau misalkan ada sesuatu, kita nggak bisa backup. Itu salah satu hal yang bisa merusak toko kalian sebenarnya. Kemudian kekurangan yang nomor 3 adalah pengiriman itu bergantung dari supplier. Kalau misalnya supplier itu mengirimnya lama, ya udah kita terima aja. Kalau misalnya katakanlah dulu aku punya pengalaman supplier itu memproses pesanannya itu bisa sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu itu baru dikirim barangnya. Makanya kalau misalnya kalian cari supplier itu hati-hati bener-bener. Kalian harus pastikan supplier itu fast respon atau cepat dalam pemrosesan pesanan. Jangan sampai membuat customer itu nunggu. Kalau misalnya customer itu nunggu terlalu lama, ya kita nggak bisa kasih alasan apa-apa dong. Karena itu semua kesalahan ada di supplier, tapi customer mengiranya itu kesalahan kita. Dan toko kita itu bisa rusak gara-gara ternyata suppliernya ngirimnya sampai 2 minggu katakanlah dulu itu. Jadi kalian harus pilih bener-bener baik-baik supplier kalian itu yang paling baik itu yang kayak gimana, yang pengirimannya paling cepat, yang chatnya itu dibalas paling cepat. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah tidak bisa menurunkan harga HPP, harga pokok produksi. Kalau misalkan kita produksi sendiri, kita bisa menghemat
bahan baku untuk menurunkan harga pokok produksi untuk menghemat harga jual kita. Jadi katakanlah di supplier itu harganya 30.000, ya kita nggak bisa menurunkan harganya jadi 25.000 atau 20.000 karena kita nggak memiliki wewenang untuk mengurus produknya. Kalau misalnya kita produksi sendiri, kita kan bisa menghemat. Katakanlah kita beli produknya atau bahan bakunya itu banyak, kita beli alatnya itu katakanlah kita tidak beli tapi kita sewa dulu. Nah itu kan bisa menghemat harga pokok produksinya sehingga harga jual kita bisa lebih murah. Tapi kalau misalnya kita sebagai dropshipper, kita nggak bisa melakukan itu. Semua harganya tergantung dari supplier. Ya kita nggak mungkin menurunkan harga dong. Kalau misalnya kita menurunkan harga ya kita rugi sendiri. Kemudian kekurangan yang terakhir adalah kita tidak bisa bikin produk baru sendiri. Kalau misalnya customer itu request, katakanlah, "Kak, nggak ada produk yang seperti ini aku mau beli banyak." Misalnya itu adalah produk yang masih berhubungan, katakanlah keripik, kita jualan keripik pisang. Keripik pisang ada beberapa varian rasa, di supplier itu adanya cuma 3 varian rasa. Ternyata salah satu customer itu meminta varian rasa yang baru, katakanlah varian rasa apa gitu ya, di supplier itu nggak ada, di supplier 1, 2, 3 itu nggak ada. Tapi customer ini mintanya itu banyak, katakanlah aku akan order 100 piece untuk di hari pertama, untuk di awal. Kalau misalnya nanti enak dan nanti bagus, aku akan order 1000 piece lagi untuk event. Sayang dong kalau misalnya kita tidak memenuhi permintaan dari customer itu. Nah, kekurangan dari dropshipper, kita tidak bisa membuat produk baru ini. Kalau misalnya kita sebagai penjual atau sebagai orang yang memproduksi, mungkin kita bisa mengusahakan untuk membuatnya, ya kan? Oke, itu tadi beberapa hal tentang kelebihan dan kekurangan dropshipper, gimana suka dukanya menjadi dropshipper. Saranku, kalau misalnya kalian memang baru pertama kali mulai bisnis, aku sarankan jadilah dropshipper dulu. Kalian belajar dulu gimana caranya untuk menghandle pelanggan, kalian belajar bagaimana cara marketing, kalian belajar bagaimana cara mempromosikan produk, belajar bagaimana biar produk itu deals dari promosi, kemudian chat, negosiasi, sampai deal. Terus kemudian kalian juga belajar bagaimana menerima komplain dari customer. Kalian juga belajar bagaimana cara menjaga customer dengan baik. Kalian belajar juga bagaimana cara untuk menggunakan tools-tools yang ada di marketplace dan sebagainya. So, jadilah dropshipper untuk belajar memulai bisnis. Kalau misalnya kalian sudah ahli dalam berbisnis, sudah berpengalaman dalam berbisnis, aku sarankan untuk punya brand sendiri atau produksi sendiri. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan bisnis kalian dan bisa menjadikan bisnis kalian sebagai bisnis yang sukses dan bermanfaat bagi kalian sendiri, bagi orang-orang di sekitar kalian, dan bagi semua orang yang ada di dunia.